Itu gede. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang bernama Eyang Prabu Adilaya. Ia dikenal sebagai ulama yang tekun dan gigih berdakwah untuk menyebarkan ajaran agama. Ia sangat rajin belajar ilmu agama hingga tak kenal waktu. Siang malam, ia gunakan untuk belajar ilmu agama dengan gurunya yang bernama Kiai Jawaraga. Pada suatu hari, Eyang Prabu Adilaya mendapat perintah dari gurunya untuk menikahi anaknya yang bernama Sekar Rembong. "Adilaya muridku, bagaimana jika kau kunikahkan dengan anakku Sekar Rembong? Kulihat kau menyukainya dan anakku juga menyukaimu." Eyang Prabu Adilaya bersedia untuk menikahi Sekar Rembong sebagai bukti kepada gurunya bahwa ia sangat berbakti. Akhirnya, mereka pun menikah. Tak berselang lama, Eyang Prabu Adilaya menyatakan niatnya untuk belajar agama ke tanah Jawa. Maka, pergilah ia bersama istri dan emban yang bernama Silihwati. Setibanya di tanah Jawa, mereka menuju sebuah pesantren yang terkenal. Mereka pun menetap di sana, dan Eyang Prabu Adilaya belajar ilmu agama selama beberapa bulan. Di tempat ini, kejadian serupa terjadi lagi. Eyang Prabu Adilaya diminta oleh gurunya untuk menikahi putrinya yang bernama Sembah Dalem. "Adilaya, akan aku nikahkan kau dengan anakku Sembah Dalem. Apakah kau bersedia?" Lagi-lagi, Eyang Prabu Adilaya tak bisa menolak perintah gurunya. Akhirnya, ia menikah dengan Sembah Dalem dan mempunyai 2 istri. Sekar Rembong dan Sembah Dalem kemudian menjadi seperti kakak dan adik. Keduanya sangat akrab. Suatu hari, Eyang Prabu Adilaya mengutarakan keinginannya untuk berdakwah di tanah kelahirannya. "Dinda-dindaku, aku ingin berdakwah di tanah kelahiranku. Aku ingin kalian merestui dan membantuku dalam melaksanakan tugas mulia ini." Kedua istrinya setuju, dan mereka memutuskan untuk pergi esok hari. Keesokan harinya, semua pergi. Mereka pergi bersama emban yang bernama Silihwati dan Sagolong. Mereka berjalan berhari-hari menuju tanah kelahiran Eyang Prabu Adilaya. Setibanya di perbatasan Priangan, mereka memutuskan untuk beristirahat. "Dinda, lebih baik kita bermalam di sini saja. Hari sudah mulai gelap. Kita lanjutkan perjalanan esok hari. Kalian beristirahatlah. Aku akan tirakat terlebih dulu." Kedua istri Eyang Prabu Adilaya memilih untuk mengobrol. Keduanya membicarakan sikap suami mereka yang dingin dan tidak romantis. Keduanya kemudian merasa sakit hati karena tidak diperhatikan oleh suaminya. Suami mereka lebih mengutamakan berdakwah. Mereka merasa dibiarkan oleh suami mereka. Hingga muncullah niat jahat dari keduanya. Sementara itu, Eyang Prabu Adilaya melakukan tirakat, kemudian tertidur. Para emban pun sudah tertidur karena kelelahan.
Di malam yang hening itu, kedua istri Eyang Prabu Adilaya melancarkan kejahatan mereka. Terdengar suara takbir yang diucapkan Eyang Prabu Adilaya. Setelah itu, tidak ada lagi suara apapun selain suara jeritan kedua emban yang melihat tubuh Eyang Prabu Adilaya yang sudah tidak bernyawa. Kedua istrinya kemudian memerintahkan para emban untuk membantu mereka menguburkan jasad Eyang Prabu Adilaya. Di malam itu juga, mereka menggotong jasad Eyang Prabu Adilaya sambil mencari tempat yang terpencil untuk menguburkan jasad suami mereka. Darah yang menetes dari tubuh Eyang Prabu Adilaya membuat tanah menjadi merah, hingga daerah tersebut dikenal dengan nama Ciberem. Kemudian, mereka berjalan, dan tiba-tiba tandu yang digunakan untuk menggotong jasad Eyang Prabu Adilaya patah. Mereka menyambung tandu itu dan dikenallah daerah itu dengan nama Sambong. Kemudian, setelah berjalan lagi, tandunya kembali patah dan jasad terjatuh ke tanah. Mereka pun memangku jasad suami mereka yang terjatuh di tanah. Dan daerah itu dikenal dengan nama Mangkubumi. Setelah berjalan ke daerah yang baru, kedua emban jongkok karena kelelahan. Dikenallah tempat itu dengan nama Nagrog. Mereka melanjutkan perjalanan dan di sebuah tempat yang sejuk, mereka beristirahat sejenak sehingga dikenallah tempat itu dengan nama Manipis. Mereka berjalan lagi ke arah barat hingga menemukan sebuah bukit. Mereka menguburkan jasad Eyang Prabu Adilaya di sana. Karena mereka khawatir para emban akan membocorkan kejadian ini, mereka pun menghabisi para emban. Akhirnya, Sekar, Rembong, dan Sembah Dalem memutuskan untuk berpisah. Keduanya mengambil jalan yang berbeda. Di tempat lain, Ibunda Ratu yang merupakan ibu dari Eyang Prabu Adilaya merasakan firasat buruk terjadi kepada anaknya. Ia pun melakukan tirakat dan mendapatkan petunjuk. Carilah aku di bukit yang bersinar. Di sanalah aku ada. Keesokan harinya, bersama dua pengawal, Ibunda Ratu mencari bukit yang dimaksud. Setelah berhari-hari mencari, akhirnya ia menemukan bukit yang bersinar. Ia menemukan kuburan anaknya dan dua kuburan lain di samping kuburan anaknya. Ia menangis tanpa henti. Air matanya mengalir dengan deras hingga membanjiri area tersebut dan membentuk sebuah danau. Kemudian, ia memerintahkan dua pengawalnya menjaga danau dan makam anaknya. Berubahlah kedua pengawal itu menjadi ikan mas dan ikan gabus yang dikenal dengan nama si Layung dan si Kohkol. Ibunda Ratu bersumpah, barang siapa mengganggu dan merusak area danau, maka ia merusak makam anaknya. Barang siapa yang melakukan itu akan mendapatkan ganjaran dari si Layung dan si Kohkol.